Bagaimana sih cara menerima di setiap keadaan? Ya, terkadang kita sulit banget memang ya menerima di setiap keadaan yang datang, terutama di saat kita sedang dalam keadaan tersulit atau keadaan lagi di bawah atau paling sering adalah keadaan kepepet. Kepepet lagi sudah mau jatuh tempo atau apa gitu kan. Itu susah banget untuk menerima apapun keadaannya gitu. Banyak orang hidup dalam penderitaan bukan karena masalah yang mereka alami. Karena saya beberapa meriset eh, beberapa teman-teman, kebanyakan mereka itu terus berharap pada kenyataan, tapi kenyataannya itu sebenarnya berbeda dengan apa yang dia harapin. Jadi ketika saat itu dia belajar untuk menerima tuh hatinya masih belum 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 terima, belum pikiran kurang kurang karena ada kemelekatan di sana. Jadi di sini tuh adalah karena mereka terus berharap kenyataan menjadi berbeda dari apa yang sudah terjadi. Saat kita belajar menerima, hati menjadi lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan kita memiliki energi untuk melangkah ke depan. Apa sih sebenarnya kata menerima itu? Menerima itu adalah kata berkata pada diri sendiri. Ini memang sedang terjadi. Saya mungkin tidak menyukainya, tapi saya memilih menghadapinya dengan sadar. Inilah sebenarnya kata dari menerima itu. Nah, teman-teman di sini menerima bukan berarti satu yang pertama bukanlah menyerah, bukan juga pasrah tanpa usaha. Yang ketiga, membenarkan perlakuan buruk. Yang keempat, berhenti mengejar impian. Menerima berarti berhenti bertengkar dengan kenyataan. Berarti dengan kata lain, kalau saya katakan menerima itu sebenarnya lebih identik adalah kita menerima pikirannya, pikirannya kita, keadaannya kita, kondisi batinnya kita. Seperti itu ya. Nah, di sini mengapa kita sulit menerima? Di sini yang pertama karena kita tadi yang saya katakan itu melekat ya, melekat dengan harapan. Apapun itu dilekat seperti itu. Oke. Habis itu yang kedua adalah kita ingin semua berjalan sesuai keinginan. Takut kehilangan pekerjaan, kehilangan pasangan, kehilangan kesehatan, atau harta membuat kita merasa tidak aman. Ini yang berbicara adalah egonya kita. Seperti itu. Yang ketiga, kita ingin selalu benar, menang, dan dihargai. Ini termasuk ke luka masa lalu. Mungkin inner child, habis itu mental block, atau luka batin yang lainnya. Yang paling sering adalah yang terjadi kayak kasus saat ini banyak ya, eh, apa namanya, anak-anak, eh, mungkin remaja yang hamil duluan, ya. Jadi itu ada kasus digugurin. Nah, ketika kita mungkin pas waktu sebelum dilahirkan, eh, kita tuh hampir saja mau digugurkan oleh orang tua kita. Nah, ini yang yang terkadang sebenarnya kenapa sih kok aku begini sih? Kenapa sih aku seperti ini? Kadang kan kita bertanya kan, kok ini kok kesedihan ini kok nggak hilang-hilang? Kok kayaknya aku nggak dihargain?
benar-benar sangat-sangat tidak dihargain. Nah, ini dalam tanda kutip mungkin bisa dicek dengan kalau aku pribadi lebih ke meditasi regresi. Karena meditasi regresi itu akan biar tahu akarnya, permasalahannya apa. Nah, yang keempat itu adalah pengalaman yang belum selesai membuat kita sulit menerima keadaan baru. Jadi contoh, anggap kita baru eh, punya duit gitu kan. Pernah nggak teman-teman di saat lagi manifest gitu? Mungkin mungkin banyak kali ya orang-orang yang sudah manifest. Oh, aku sudah manifest, aku udah manifest, manifest ini, manifest itu gitu kan. Dan itu dia bercerita kepada orang lain dengan ada rasa ego, rasa kesombongan di dalam diri tanpa dia sadari. Dan ini sebenarnya membuat ketika kenyataannya berbelok gitu kan, kenyataannya akhirnya besoknya tatonya eh, uangnya hilang atau apa gitu. Itu sering banget kita susah menerimanya. Karena apa? Lebih banyak di ini pengalaman yang belum selesai. Belum menikmati pengalamannya dia untuk memiliki uang banyak itu. Seperti itu. Di sini ciri-ciri orang yang belum bisa menerima, mungkin teman-teman bisa cek. Di sini mungkin kalian tuh kita sering bertanya, kok aku seperti ini ya? Kok aku seperti ini ya? Kok kenapa sih kok kayaknya, kok aku kayak contoh ya, kok aku ditipu sih sama dia? Padahal dia kan teman sendiri. Kok dia bisa sih begitu teganya sama aku? Kata kenapa itu yang terjadi pada saya. Inilah ya ciri-ciri orang yang belum bisa menerima. Jadi ketika kita ingin melepas dan bisa menerima sebuah keadaan, kata kenapa ini harus sebisa mungkin untuk disingkirkan. Karena kenapa? Karena ini akan membuat alam bawah sadar kita menumpuk. Jadi kayak ya itu yang tadi dikatakan, kenapa sih dia nipu aku? Kenapa sih kok uang nggak ada ya? Kok kayaknya sulit sulit banget ya? Nggak ada omset. Kenapa ya? Eh, Ekonomi lagi gonjang-ganjing umpamanya. Atau kenapa ya pasanganku begini? Ketika kita mengungkap kata kenapa, gitu kan? Sebenarnya alam bawah sadar merekam ya. Di sana itulah merekam kekurangannya kita. Jadi, ketika kita terekam kekurangan itu, itulah yang kita tarik akhirnya. Apalagi amit-amit ya, kita sering ketika sebelum tidur. Sebelum tidur kan biasanya kita melamun ya, teman-teman ya. Eh, Melamun, habis itu sering lah kita berpikir lah, kenapa ya hari ini kok kayaknya dia tuh seperti itu ya. Kita seperti itu kan. Padahal sebenarnya sebelum tidur itu, sebisa mungkin berpikirlah yang positif. Berpikirlah sebuah kebahagiaan. Jangan yang masalah itu kita pikirkan. Karena kenapa? Dengan kita memikirkan masalah, besoknya teman-teman yang terjadi apa? Besoknya masalah itu akan muncul-muncul dan lebih berat lagi. Seperti itu. Jadi, gelombang pikirannya kita sebenarnya sebisa mungkin kita harus arahkan ketika sebelum kita tidur. Hapus kata kenapa itu. Nah, yang kedua, menyalahkan diri sendiri. Nah, ini sering juga terjadi. Ini biasanya ke orang yang people pleaser, aku bilang ya. Jadi, ketika, padahal sebenarnya sesuatu itu bukan salahnya kita, tapi kita merasa nggak enak. Kita merasa kok, oh gara-gara aku telat, jadi
semuanya kacau kerjaan. Oh, gara-gara aku begini, aku jadi begini. Nah, itu ada sebuah mental block di dalam diri. Namanya itu adalah people pleaser. Itu eh, kaitannya adalah ketika kita masih kecil, kita sering disalah-salahin dengan orang di sekitar kita, dengan orang tua, dengan nenek, dengan kakek, ataupun dengan paman atau bibi. Itu adalah nyangkut ke alam bawah sadar juga. Nah, yang ketiga adalah sulit tidur karena memikirkan masalah. Nah, ini juga banyak yang terjadi ya. Sampai aku punya bibi satu kasus sulit tidur karena stres sampai akhirnya dikasih obat penenang gitu. Dan keempat adalah tidak bisa menikmati hidup saat ini. Jadi teman-teman sebisa mungkin apa yang kita lakukan hari ini, umpamanya hari ini, saat ini ya, detik ini ya, eh, kita lagi bikin event gratis secara workshop saat ini gitu kan. Nah, teman-teman berusaha untuk fokus untuk di saat ini, itu akan bisa mengurangi sedikit apa namanya, sedikit masalah di dalam diri kita. Dan itu juga kaitannya ke mana? Ke membuat kita lebih tenang. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah dipenuhi rasa marah, sedih, kecewa. Nah, ini nyangkutnya ke bagasi emosi sih. Seperti itu. Apalagi sampai benci ya. Seperti ini. Ada lima langkah ya. 5 langkah cara menerima keadaan itu sendiri. Pertama, kita harus sadari perasaan kita. Jadi, mungkin teman-teman ucapkan di dalam diri. Sadarin dulu, perasaanku ini sebenarnya lagi apa sih? Apakah lagi sedih? Apakah lagi gundah? Apakah lagi kecewa? Apakah lagi apa namanya? eh, benci gitu. Nah, itu disadarin perasaannya. Ketika sudah disadarin, izinkan rasa itu muncul. Oh iya, ini aku biasanya begini. Aku paling sering seperti ini. Umpamanya aku udah lagi pengen menyadari. Ketika umpamanya aku amit-amit gitu ya, ada sesuatu hal yang jelek datang gitu kan. Yang aku selalu lakukan adalah aku selalu menepuk diriku. Aku pegang dadaku, aku rasain perasaanku ini apa. Kalian bisa mau tutup mata, bisa mau melek, bisa. Yang penting adalah kalian fokus di saat ini. Seperti itu. Aku tepuk biasanya dadaku. Aku cuma bilang gini. Contoh ya. Aku apa ya? Oh, anggap yang aku emosi nih karena marah nih sama sama kakak gitu. Aku pegang nih. Aku cuma bilang gini. Aku sadarin, oh, aku lagi marah nih. Aku tepuk dadaku. Oke, oke Tia. Aku menyadarin, aku nih lagi marah loh. Lalu senyumin aja diri sendiri. Sensasinya beda. Mungkin kalian coba deh. Ayo buka buka kamera sekalian langsung kita coba. Untuk yang pertama, kita izinkan aja dada kita pegang ya. Dadanya kita pegang. Supaya kalian teman-teman di sini ada mungkin ada rasa marah, rasa sedih, tidak dihargain, kecewa. Ya, itu disadarin, kita pegang, tepuk dada kita 3 kali gitu kan. Untuk membangunkan apa? Eh sorry, ini dada ini adalah meridian, titik meridian, di mana titik meridian itu biasanya ketika kita tepuk semua tuh langsung kayak terguncang, langsung kayak mungkin ada yang merinding atau apa gitu ya. Nah, aku tepuk dadanya, habis itu kita langsung sadarin apa nih, ada rasa apa nih, mungkin kita nggak dihargain. Yuk kita umpamanya nggak dihargain, keberadaan kita nggak dihargain, atau mungkin pemberiannya kita nggak dihargain, kita kecewa. Oke, kita ambil rasa itu.
Kita pegang aja. Ya, kita sadarin. Oke, kita sebut namanya kita. Sambil kita elus-elus dadanya kita. Aku menyadari, Tia, rasa kecewa ini tidak dihargai. Oke, aku mengakui, aku menyadari, dan aku menerima rasa ini. Sambil tepuk dadanya pelan-pelan. Oke, ada yang bisa ngerasain energinya? Ada Ada yang Kak, ada? ada ada Kak. Rasanya gimana? Lega Kak. Aku mau nanya satu orang nih, yang lagi ada masalah nih, temanku nih. Pak, siapa nih? Aduh, saya Kak, Oke, saya oke. lagi ada ini nih. Kalian gimana? Ada rasa lega kah? Saya reda Kak. Saya jujur nih, besok Eh, ini saya lagi ada kewajiban nih Kak, ya, untuk bayar UKT anak saya gitu ya, agak mm-mm, lumayan gitu Kak, 10 juta. Itu Senin itu udah harus daftar gitu Kak. mm-mm. Belum, bayangan sih baru ada setengahnya gitu ya. Ini anak baru saja WA gitu, Bu, ada nggak bisa dikirimkan? Hmm, saya langsung amati terus Kak itu si chat dari anak saya gitu, dan saya mengamati emosi apa ya yang muncul gitu. Saya Mm-mm. diam aja dulu, dan saya ada sih Kak sedikit kayak kayak Takut. gimana ya, kayak kayak takut gitu ya, kayak takut Sadarin, gitu. coba sekarang sadarin rasa takut. Biasanya kebanyakan orang pada takut. Karena kenapa? Iya, Apalagi bermasalah dengan uang. iya. Biasanya muncul ketakutan. Itu pengaruhnya Eh, ke cakra 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 dasarnya yang dah, kotor. betul. Itu saya lagi pegang gitu Kak, tiba-tiba kayak apa di perut itu kayak dredeg gitu kalau orang Jawa bilang gitu ya, dredeg Mm-mm, gitu. Oh, saya langsung berhenti sejenak gitu ya. Oh, oke, saya tidak bisa itu ya, maksudnya yang jelas itu perasaan tidak nyaman aja gitu ya Kak. Oke, Yeyen Marlina, saya izinkan rasa tidak nyaman ini untuk muncul ke permukaan seutuhnya. Saya siap untuk mengakuinya, untuk menerimanya, untuk memeluknya dengan rasa cinta. mm-mm. Terus saya terus tarik nafas, saya lepaskan. Nah itu shifting terasa sekali gitu Kak. Ini udah 2 kali saya hari ini Kak. Nggak apa-apa. Hai Kak An. Iya, dan puji Tuhan gitu ya. Saya lepas itu saya langsung kasih tahu kabar ke anak saya. Memang untuk saat ini ibu belum full ya ada uangnya, tapi hati ibu rasanya tenang sekali. Biasanya kalau dari rasa hati yang tenang itu pasti akan ada jalan keluarnya, entah dari mana. Kita tawakal aja deh, saya bilang gitu. Yang penting ibu sudah berusaha semampu mungkin. Iya Bu, siap insya Allah, katanya gitu. Dan saya pun tenang Kak, jujur untuk saat ini saya udahlah, terserah nanti semesta mau kasih caranya seperti apa, yang penting saya sudah berprasangka baik sama Tuhan di atas rata-rata. Apapun yang Amin. terjadi, kalau misalnya saya tidak bisa membayar full pun, saya sudah siap untuk menerima apapun yang akan terjadi gitu loh Kak. Jadi saya surrender di awal aja gitu. Amin, amin. Pasti. Yang penting rasanya itu hilang setelah dilakukan itu. Nah, nggak apa-apa, itu diterusin aja ya Kak Ian ya. Iya, siap Kak, siap. Aku mau mau ini dulu.
Tar dulu, ini, tar dulu ke, tar dulu ya. Hmm, Mbak Desi, Mbak Desi bisa buka mic nggak? Kita latihan yuk untuk lepasin yuk. Oke. Nggak apa-apa, tangis aja ya nggak apa-apa kok. Kalau nangis, nangis aja nggak apa-apa. Jangan ditahan ya. Pokoknya apapun yang terjadi ya nangis, nangis aja gitu. Terkadang itu gini loh. Pernah nggak sih ketika kita masih kecil, kita lagi nangis, abis itu kita Ya. langsung diomongin gini, ih, kamu nih udah gede nangis lagi cengeng. Nah, terkadang dibully itu kan eh, apa apapun yang terjadi ya, segala sesuatu yang terjadi. Anak kecil tuh kan nggak bisa mengungkapkannya dengan seperti kayak kita curhat gitu kan ya. Nah, kalau umpaya kita yang dewasa kan masih bisa kayak nongkrong atau curhat. Kalau lagi stres ya udah pergi aja kemana gitu kan. Habis itu, kalau anak kecil kan nggak bisa. Dia terkurung. Istilahnya dalam artian dia cuman diam di kamar, dimarahin eh, ibunya atau bapaknya gitu kan. Bahkan kalau lagi nangis, pasti selalu ada, pernah nggak sih, aku pernah dengar berita gini loh, videonya tuh, diam nggak kamu, diam nggak kamu, jangan nangis, diam nggak. Nah, ada nggak, kita sering begitu kan, dan sering kita dapat perlakuan. Itulah yang membuat kita tuh kenapa ketika kita sekarang sudah beranjak dewasa, kita goyang. Maksudnya, eh, kita tuh setiap ada sebuah kesedihan kita simpen, setiap kita merasa apa nggak dihargain, nggak dicintain, ataupun nggak di eh, rasa marah, rasa kesel itu kita simpan, itu membuat ya itu kadang efeknya adalah kita males untuk berinteraksi. Itu sudah di titik paling bawah sebenarnya. Energinya udah di bawah banget. Jadi kita bantu satu ya teman kita ya. Yuk Mbak Des, kita 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 ini ya, kita sama-sama latihan. Buat teman-teman yang mau latihan langsung aja, kita bareng-bareng. Mbak Des pegang ya dadanya. Dadanya Ya. di tengah-tengahnya Mbak Des, kita tepuk-tepuk aja. Karena mediterannya ada di tengah-tengah. Di sini, di sini, di sini. Ini kan nih, sini kan, di sini, di sini. Oh, ini. Ya, Sini ya. tepuk. Ya, ya di tengah-tengah situ. Mau tepuk atau mau putar seperti jarum jam? Boleh. Rasain aja. Langsung kok ngerasain kok merinding. Ya. Seriang-seriang mungkin kalau orang Iya. bilang ya. Heeh. Nah, rasain. Sapa dulu diri sendiri. Hai, diriku. Kenapa kamu? Sebut ya namanya. Hai, diriku. Desiana. Kenapa? Ada apa? Kamu sedih ya? Kamu nggak dihargain ya? Kamu nggak dicintai ya? Sini, sini. Aku loh menyapamu saat ini. Aku menyapamu saat ini. Aku merangkulmu saat ini. Aku menerima. Yuk kita terima yuk sedih ini. Kita terima yuk. Kita mungkin nggak dihargain. Kita terima yuk. Kita nggak dianggap. Yuk kita terima. Ya, rasakan semuanya. Saya menerima rasa sedih ini. Saya menerima
rasa kecewa ini. Saya menerima semua emosi apapun yang ada di dalam tubuh saya. Dari ujung rambut saya sampai ke ujung jari kuku kaki saya yang menyimpan semua energi emosi saat ini. Saya rangkul kalian. Rasakan sekarang tangannya Mbak Desi memeluk atau tangannya teman-teman memeluk tubuh sendiri. Ya, sabar ya. Orang lain tidak bisa merangkul, tapi aku merangkulmu. I love you. Ini adalah bagian dari cinta. Bagian dari cinta, dari suami, dari anak, dari keluarga. I love you. Mbak Des, tarik nafas panjang. Tahan, 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 tahan. Hembuskan pelan, pelan, pelan. Oke. Tarik nafas panjang lagi. Tahan 7 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan pelan, pelan, pelan. Sekali. Tarik nafas panjang. Tahan 7 hitungan. Hembuskan secara pelan, pelan, pelan. Oke. Sekarang buka kedua mata. Yuk. Masih masih nyangkut? Udah plong. Udah banyak berkurang. Sama lagi satu. Kemarin kan aku nyuruh Mbak Des segini ya? Tengadah ya? Iya. Udah Heeh. nggak? Udah, itu rasanya aku juga berserahnya gini, ngomong sama diriku sendiri Mm-mm. bahwasanya terima kasih Bapak Angkasa sudah menaungiku, sudah tempatku bersandar seperti itu. Ya tapi itu tuh rasanya sedih banget gitu. Tiba-tiba itu rasa itu sedih banget gitu. Kenapa Bapak angkasanya yang disebut? Enggak, pertama diri kita, terus kan Terus istilahnya berterima kasihnya gitu loh. Kita ibu masih diberi. buminya. Pertama Ibu Bumi, Ibu Oh, Bumi, iya ya. Ibu Bumi itu waktu aku sholat, aku seringnya itu waktu aku sholat itu nggak tahu kemarin tuh rasanya itu tiba-tiba itu rasa itu semua datang, rasa kecewa, rasa, wis pokoknya datang nggak tahu masalahnya apa itu semua datang gitu. Dan ya itu sampai ya kalau buat sujud berserah gitu ya nangis gitu. Terus si Ayak nyuruh menengadah itu juga ya nangis. Jadi nangis gitu. Nggak tahu. Biasanya setahu aku tuh kalau kita tengadah tuh nggak bisa nangis loh. Itu nangis tuh sampai bisa nangis aku. Nangis, Berarti air terjun itu. nangis bener nangis rasanya itu. Sampai sesek gitu. Ya, jadi itu ya untuk menerima keadaan itu apa namanya? Aku lanjut dulu ya Mbak Des ya. Jadi Oke. untuk menyadari perasaan itu ya contohnya seperti itu ya teman-teman. Terus menerima kenyataan.
Nah, menerima kenyataan itu kan terkadang apa ya, seperti kenyataan mungkin anak sakit, atau yang tadi saya bilang ada yang kena tipu, ada yang pasangan kita selingkuh, amit-amit gitu ya. Habis itu, eh, ataupun kenyataan-kenyataan yang lainnya gitu kan. Nah, itu kita ucapkan aja di dalam hati. Ini memang ini sudah terjadi. Katakan seperti itu. Oke, sebut nama kita, Tia, ini memang sudah terjadi. Kalimat sederhana ini sebenarnya bisa membantu pikiran untuk berhenti melawan sebuah kenyataan. Nah, lalu yang ketiga itu adalah lepaskan keinginan mengontrol, mengontrol semua hal. Nah, terkadang kita kan pengen banget ya ngontrol, pokoknya pengen seperti ini gitu. Kayak contoh Kak Yayan tadi, pengen biar ada uang masuk gitu untuk biaya anak sekolah. Nah, itu kan pikiran kita tuh udah mengontrol gitu kan. Nah, pikiran yang mengontrol itu terkadang itu yang membuat kemelekatan sehingga membuat egonya kita apa? Egonya kita yang di digodok gitu bahasanya. Nah, ini sebagai contoh, pernah nggak teman-teman ngeliatin contoh nih? Aku aku ngeliatin, oh Kaan, temanku di sini ada Kaan gitu. Oh Kaan itu sudah dapat uang berapa ratus juta gitu kan. Satu bulan ini berapa ratus juta. Habis tuh, wah dia sudah manifest. Kok aku belum ya? Karena pikiran kita kan begitu kan ya. Jadi kita berlomba-lomba untuk apa? Berlomba-lomba untuk biar kita manifest. Yang terjadi apa? Pikiran kita kalah dan membuat apa? Stres. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kenapa? Nah, jadi karena pikiran sudah stres, kalau kita mau menuju ke apa manifest itu, sebenarnya pikiran itu sudah harus kosong, harus plong. Suaraku hilang ya. Nah, jadi kalau sebisa mungkin ya teman-teman, ketika teman kita berhasil, mungkin manifest mungkin ya bahasanya ya, dapat mobil lah, dapat uang lah, dapat kejutan lah atau liburan, kita ikutlah berbahagia. Karena dengan kita ikut berbahagia itu membuat energi kita, energi manifestasinya kita itu akan meningkat, teman-teman. Jadi kalau umpamanya teman-teman merasa ketika lagi apa namanya manifest, oh apa temannya kita manifest, kita tuh merasa seperti kayak kok kok dia sudah manifest? Oh kok si B, kalau si B kok sudah manifest juga ya? Kok aku belum? Padahal kita sama-sama dah nanam nanam kebaikan loh. Nah, ketika kita yang tadi katakan ya, kata kenapa itu membuat kita sering melekat, membuat kita sering memicu stres di dalam diri. Kalau sudah stres, otaknya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Bawanya nanti adalah kita males. Malesnya ngapain? Ya itu, males untuk udahlah, udah gini-gini aja mungkin hidupku sudah begini-gini ya. Seperti itu biasanya. Lebih ke pasrah lah bahasanya. Jadi sebisa mungkin teman-teman kalau umpamanya ada yang manifest, berbahagialah, tapi jaga pikirannya kita. Habis itu yang keempat adalah kita temukan pelajaran. Nah, ini juga yang terjadi sama saya. Saya sering banget setiap apa namanya? Setiap saya mau megang dada gitu kan.
setiap saya tanya, merespon kenyataannya, saya terima sebuah kenyataan, apa yang terjadi, kayak umpamanya ada temen mungkin yang nyakitin bahasanya di belakang saya, habis itu ada apa namanya kurang bagus gitu kan, di keluarga ada yang nggak bagus gitu kan. Nah, ketika kenyataan itu kita bisa terima, saya memegang itu kan, saya dada pegang itu, saya amati perasaan saya, terima kenyataannya, dan yang paling sering itu adalah gini, sering saya lakukan adalah gini, temanku ngomongin aku dari belakang, pelajaran apa yang harus aku pelajarin dari soal ini? Itu sering banget saya ngomong ke dalam diri saya sendiri. Jadi eh, ketika itu udah langsung terbesit, oh mungkin saya waktu itu kemarin tuh gosipin dia, ya. Mungkin bukan gosipin dia ya, mungkin saya gosipin si temanku yang lain kali ya. Mungkin aku kena karma atau apa, ini berbuah. Aku sering begitu sih sebenarnya. Jadi lebih identik ya teman-teman, terima kenyataan itu, dan yang kedua, yang keempat itu adalah terima pelajaran apa sih sebenarnya, kayak ditipu ditipu orang, pelajaran apa sih sebenarnya yang harus aku pelajarin saat ini, kayak ketakutan muncul karena masalah keuangan, pelajaran apa sih, kenapa kok ada rasa takut ini muncul, berarti pelajarannya adalah kita terlalu menggebu-gebu, mungkin kita terlalu melekat dengan segala sesuatu itu. Contoh kayak Mbak Desi, pelajaran apa sih yang membuat aku, kenapa sih aku bisa sedih seperti ini? Berarti semesta ketika Mbak Desi maupun sudah tengadahkan kepala ke atas, tetap itu air mata muncul gitu kan. Itu berarti tanda dari semesta, Mbak Desi harus belajar untuk bahagia, membahagiakan diri sendiri. Jangan disia-siain. Kalau mau makan apa, beli aja. Gitu. Kadang kan kita sering ya hemat-hemat banget, tapi untuk keluarga kita kayak loss, gitu kan? Bener nggak sih? Nah, disinilah sebenarnya kita harus belajar untuk mencintai diri sendiri. Itu yang pelajaran yang harus kita dapat. Jadi setiap apapun itu, kayak bertengkar dengan kakak, bertengkar dengan suami, bertengkar atau dihianatin, itu ambillah pelajaran dari sebuah peristiwa itu. Dan yang terakhir adalah gerak maju. Setelah menerima, ambil satu langkah kecil, tidak perlu langsung besar gitu ya. Satu langkah itu cukup 1 hari. Contoh, bergerak maju itu aku ambil ini ya, eh, contohnya sama Mbak Desi ya. Jadi ketika dia sedih gitu kan, nah ambillah langkah kecilnya setiap hari. Ya seperti contoh nih, aku hari ini sedih nih. Sedih tuh kan anggap sesuatu yang buruk ya. Sesuatu yang buruk datang, satu, sedih gitu kan. Tamballah, tambal tau nggak tambal? Kayak tambal ban gitu, ditutupin lubangnya dengan tersenyum atau bahagiakan diri sendiri sebanyak 10 kali. Kalau contoh, yang kedua, kita kekurangan uang, ya. Kekurangan uang kan kita stres, bener nggak? Itu anggap itu lubang. Kita tanam, tutup lubang itu dengan kita sedekah sebanyak 10 kali. Nah, uang itu, kalau uang nyangkutnya kemana? Uang itu nyangkutnya ada 3. Yang pertama adalah waktu. Waktu itu adalah uang. Tenaga itu adalah uang. Uang itu adalah uang.
ya kan? Dengan tenaga kita dibayar, dengan waktu kita dibayar, dengan uang ya uang ya uang gitu. Kalau hubungan itu lebih lebih besar lagi. Kalau kita sampai beribut gitu kan dengan saudara ataupun dengan orang tua atau mertua atau siapa gitu ya. Tambahlah kebaikan di relationship itu. Dengan cara apa? Nah, kalau kita ribut, kan ributnya satu kali nih. Ributnya satu kali gitu kan. Setelah itu, kita menambahnya dengan apa? Kita senyumin aja orang-orang. Bukan bukan berarti senyum-senyum sendiri gitu, bukan. Jadi, kayak contoh nih, ada tetangga lewat gitu kan. Kita senyumin, halo, kita sapa. Itu udah melakukan kebaikan loh. Terus yang kedua apa? Dengan sentuhan. Dengan sentuhan, kayak contoh nih, mungkin sama anak gitu kan. Kita berikan pelukan dia. Yang ketiga apa nih, ibu-ibu nih biasanya nih? Dengan masakan. Terkadang buat bunda-bunda nih di sini nih, pernah nggak menyadarin kalau upaya kita masak itu sebenarnya kita udah melakukan kebaikan untuk keluarga loh? Menyadari nggak itu? Habis itu pas waktu masak, menyadari nggak? Oh, aku hari ini melakukan kebaikan nih dengan masak. Untuk apa? Untuk suami, untuk anak, untuk keluarga yang lain. Itu tuh ketika sudah kita melakukan itu ya, dengan pikirannya kita ketika kita masak, itu bener-bener loh, keharmonisan kita di dalam keluarga itu akan lebih bagus. Seperti itu. Ayo Mbak Des, waktu masak senyum-senyum. Ini masak buat suami gue nih. Oke, aku materinya sampai di sini. Tapi aku pengen teman-teman praktek, karena ini paling paling minim ya, paling maksudnya paling awal, langkah awal untuk benar-benar kita tuh menginginkan sebuah apa impian kita yang terwujud.